making disciples, transforming lives. Shalom semua, saya sungguh bersukacita akhirnya saya bisa khotbah lagi di GMSCP tercinta. Saya sudah lama nggak bersama-sama dengan saudara karena saya harus menopang yang ada di Gandaria City. Tapi anyway, saya berdoa Anda terus bertumbuh tahun depan, buat 7 kebaktian ini tambah tumbuh saudara. Dan saya percaya pemuridan kita, CG-CG kita terus tidak akan pernah stagnasi, tapi terus akan bertumbuh. Amin. Saudara, sepanjang hari ini saya khotbah dengan tema Kitab Kejadian. Karena di bulan ini sebetulnya ini adalah bulan Cegevan. Jadi temanya adalah segala sesuatu yang berbicara khusus untuk memberi makan bagi jemaat di momentum Cegevan ini. Sepanjang hari ini adalah khotbah saya. Ini adalah karena saya lately itu baca Alkitab, saya sudah kembali lagi ke Kitab Kejadian. Jadi apa yang saya bagikan ini adalah saat teduh saya atau renungan saya khususnya di Kitab Kejadian. Saya sudah sampai di Kejadian berapa? 15 atau 16. Tapi saya nggak bisa bagikan semuanya. Jadi ibadah 1 Kejadian 1, ibadah 2 Kejadian 2, ibadah ketiga ini Kejadian 3 dan seterusnya. Saudara, kenapa kita perlu membaca firman Tuhan khususnya Kitab Kejadian ini? Apa spesialnya? Bapak Ibu, kita tahu bahwa firman Tuhan itu diturunkan melalui bangsa Israel. Ada amin? Firman Tuhan dari pencipta itu tidak turun melalui segala bangsa. Firman Tuhan itu turun melalui bangsa Yahudi. Itulah sebabnya sebetulnya kita bangsa-bangsa non-Yahudi, kita itu sebetulnya berhutang kepada mereka. Kenapa? Karena Tuhan memilih mereka, Tuhan menurunkan firman Tuhan kepada mereka sehingga hari ini bisa ada di tangan kita. Dan khususnya Kitab Kejadian itu adalah kitab yang ditulis oleh Musa. 5 kitab pertama Kejadian, Keluar, 5 kitab pertama itulah kitab Pentatuk. Penulisnya adalah Musa. Banyak penafsir mengatakan Musa itu mendapatkan pewahyuan ketika dia berada 40 hari 40 malam di atas Gunung Sinai ketika dia bersekutu dengan Tuhan di dalam kemuliaan Tuhan. Dan hari ini kita bisa bersyukur. Kenapa saudara? Karena kita menerima terang bahwa dunia ini diciptakan bukan karena Big Bang atau ledakan besar. Karena kalau kita percaya dunia dan segala alam semesta ini terjadi karena ledakan besar, itu sama konyolnya kita percaya hari ini misalnya ada bom meledak di tempat ini, tiba-tiba begitu meledak terciptalah taman yang indah. Begitu meledak terciptalah sebuah mall yang tersistem dengan baik, ada liftnya, ada eskalatornya. Tercipta tiba-tiba meledak, terciptalah mobil atau pesawat terbang yang luar biasa. Kita tahu bahwa pesawat terbang itu dirancang. Pesawat terbang itu tercipta bukan karena ledakan random. Gak mungkin sebuah ledakan akan tercipta sesuatu yang tersistem dengan baik. Begitu pula dunia ini. Dunia ini tersistem dengan baik, saudara. Di masa-masa penciptaan Tuhan menciptakan bumi. Waktu itu belum berbentuk, belum ada terang, Tuhan ciptakan terang. Lalu Tuhan ciptakan segala isinya. Saudara, ada air dipisahkan dari darat. Ada terang dipisahkan dari gelap, saudara. Ada benda-benda penerang supaya apa? Supaya manusia itu mengenal yang namanya musim dan waktu. Sehingga segala sesuatu teratur. 1 bulan di bulan Januari itu 31 hari. Bulan Februari ada 28 hari. 4 tahun sekali ada 29 hari. Semuanya bergerak dengan teratur, saudara. Bumi berotasi terhadap matahari pun teratur. Kalau misalnya bergeser 1 derajat mendekati matahari, bumi ini sudah hangus. Kalau berputarnya itu bergeser 1 derajat menjauhi matahari pun bumi itu akan menjadi dingin. Kita mati semuanya. Tadi pagi saya ceritakan bahwa saya melihat di sosial media ada berita, saudara, ada komet besar nabrak ke kayak batu besar gitu, nabrak ke bulan sampai di capture sama video. Kenapa kok barang yang sama itu nggak pernah nyampe di bumi? Karena apa? Begitu nyampe di bumi mereka akan hancur kena lapisan atmosfer. Betapa kita itu dilindungi.
Semuanya itu tersistem, sistem tata surya, sehingga hari ini kita bisa punya penanggalan yang teratur, musim yang teratur. Saudara, tidak mungkin dunia dan segala isinya itu tercipta karena Big Bang. Dan bersyukurlah kita jadi tahu asal mula manusia. Ketika Tuhan menciptakan ikan, dia berkata kepada air, hendaklah laut mengeluarkan makhluk hidupnya. Ketika Tuhan mau ciptakan tumbuh-tumbuhan, Tuhan berkata kepada tanah, hendaklah tanah menumbuhkan. Hendaklah bumi. Saudara, terciptalah binatang-binatang itu, Tuhan berkata kepada bumi. Kepada benda-benda langit, Tuhan berkata kepada cakrawala, kepada langit. Sehingga muncul benda-benda langit. Tapi begitu manusia, Tuhan berkata kepada dirinya sendiri, baiklah kita menciptakan manusia serupa dengan gambar kita. Berarti kita ini DNA-nya bukan dari monyet. Kita bukan dari evolusinya monyet. Kita ini lahir dari Tuhan yang membentuk dengan jari tangannya sendiri. Lalu dihembusi dengan nafas kehidupan. Katakan amin. Kita jadi tahu asal usul kita. Kita jadi tahu bahwa ada Tuhan di muka bumi ini. Kita jadi tahu dari melihat ciptaan, kita bisa tahu ada mastermind di balik ciptaan. Karena segala sesuatunya itu in order, semuanya itu teratur. Kalau tidak, manusia hidup dalam kegelapan. Saudara, manusia percaya dengan banyak teori. Kita itu lahir, kita itu adalah evolusi dari binatang. Kita ini adalah dunia dan segala sesuatu yang tercipta karena Big Bang. Kita percaya, hari ini kita bersyukur karena firman Allah diturunkan. Tapi Anda harus tahu diturunkan dulunya itu melalui bangsa Israel. Nah sekarang masuk di Kejadian 3. Saudara, apa yang kita bisa pelajari dari kitab Kejadian pasal 3? Di situ kita bicara tentang kejatuhan manusia. Dari kitab Kejadian ini kita bisa tahu rencana awalnya Tuhan seperti apa. Dan apa yang terjadi ketika dosa itu masuk. Rencana awalnya Tuhan itu bagaimana. Rencana Tuhan atas manusia itu seperti apa. Dan bagaimana dosa itu masuk. Dan bagaimana dosa itu bisa menguasai manusia. Dan bagaimana kita bisa pulih. Itulah isi daripada Kejadian pasal 3. Coba kita baca ayatnya saudara. Kita buka sama-sama kitab Kejadian pasal yang ketiga. Kita membaca di ayatnya yang ke-1. Judulnya manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Saudara harus tahu bahwa iblis itu bisa memakai binatang untuk memanifestasikan dirinya. Jadi ular di sini itu cuma mediumnya. Tapi sebetulnya adalah spirit, yaitu iblis itu sendiri. Dan iblis itu memakai medium yang memang paling cerdik, menggambarkan seperti sifatnya. Saudara, lalu dikatakan ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman ini, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ayat 4, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Sampai sini dulu. Saudara, apa yang kita bisa pelajari dari ayat-ayat ini? Saudara, Anda harus tahu bahwa Tuhan itu menciptakan manusia di hari ke-6. Lalu di pasal 2, saudara,
Tuhan itu menjabarkan firman Tuhan, menjabarkan prosesnya. Manusia dibentuk dari dari tanah, lalu dihembusi dengan rohnya sendiri. Lalu Tuhan menempatkan manusia itu ke dalam sebuah taman namanya Taman Eden. Artinya ini adalah taman yang sempurna. Taman di mana seseorang memperoleh kelimpahan. Dan Tuhan menempatkan manusia itu di Taman Eden. Katakan di Taman Eden. Dari sini kita bisa tahu rancangan awal untuk hidup manusia adalah ini. Munculkan poin pertama. Rupa-rupanya Tuhan itu mau dan rindu kita hidup di dalam damai dan berkatnya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, kenapa Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden? Sehingga dia itu bisa alami kehidupan yang fulfill di Taman Eden itu. Ada apa di Taman Eden itu? Yang pertama saudara, Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden adalah supaya mereka bisa bersekutu dengan Tuhan sendiri. Coba perhatikan saudara, dikatakan Tuhan itu berjalan-jalan. Nanti ya di ayat-ayat berikutnya dikatakan ketika Tuhan berjalan-jalan di dalam taman itu, Tuhan memanggil Adam, di manakah engkau? Kata berjalan-jalan di situ, itu pakai kata berjalan-jalan bukan pakai kata berjalan. Sehingga seolah-olah itu menggambarkan itulah kebiasaan Tuhan bersama dengan Adam dan Hawa di dalam taman tersebut. Berarti Adam dan Hawa itu menikmati persekutuan dengan Tuhan. Tuhan menciptakan manusia itu sebetulnya, saudara, bukan karena Tuhan itu kesepian. Kenapa? Karena hakikat Tuhan kita itu adalah 3 pribadi di dalam satu hakikat. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Katakan amin. Tuhan itu esa, bukan 3. Tapi di dalam hakikatnya Tuhan itu punya 3 pribadi yang tidak terpisahkan. Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapa. Roh Kudus juga bukan Yesus. Yesus bukan Bapa, Yesus juga bukan Roh Kudus. Roh Kudus bukan Yesus, Roh Kudus juga bukan Bapa. Ketiganya esa. Itulah yang sulit dipahami. Karena kita itu cenderung menilai Tuhan itu dengan angka atau numerik. Kok 3 pribadi tapi kok 1? Karena itulah hakikat Tuhan kita. Itulah sebabnya baiklah kita itu jamak. Baiklah kita menciptakan manusia menurut rupa dan gambar kita. Nah, jadi Tuhan itu menciptakan manusia bukan karena Tuhan kesepian, tapi Tuhan menciptakan manusia karena Tuhan itu butuh sebuah objek untuk kasihnya. Jadi Tuhan itu menciptakan manusia untuk kesenangannya. Ternyata Tuhan itu menikmati yang namanya persekutuan. Yang Tuhan cari adalah persekutuan tersebut. Jadi Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden supaya manusia itu bisa menikmati kedekatan, bahkan keakraban seperti seorang teman. Tuhan itu bercakap-cakap, berjalan-jalan dengan Adam dan Hawa itu seperti teman. Mereka itu bisa ngobrol dengan Tuhan, mereka bisa bercakap-cakap, bahkan ketika manusia itu, saudara, Tuhan tahu bahwa gak baik manusia itu seorang diri, alone, bukan lonely, tapi alone, seorang diri. Tuhan itu ngajak jalan Adam dan Hawa berdiskusi, ketemu sama singa, dikasih nama singa, tapi singa itu gak cocok untuk teman hidupnya. Ketemu sama harimau, dikasih nama harimau, tapi gak cocok. Akhirnya Tuhan membuat manusia itu tidur nyenyak, katakan tidur nyenyak. Makanya Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu, yang single-single, saudara harus rest di dalam Tuhan. Bukan berarti Anda jadi pasif. Karena apa? Berkat pasangan hidup itu, Tuhan pasti pikirkan. Katakan amin. Dibuatnya tidur, lalu waktu bangun, sementara tidur dioperasi, diambil tulang rusuknya, dibentuklah seorang perempuan. Saudara, dalam bahasa asli kata perempuan itu diambil dari kata laki-laki. Saudara, sebagai simbol bahwa perempuan itu berasal daripada laki-laki. Lalu apa yang terjadi?
Begitu Adamnya melek, langsung Adamnya berkata, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Aha, inilah yang selama ini kucari, sekarang aku menemukannya. Selama ini ketemu sama singa gak cocok, ketemu sama kucing gak cocok, ketemu sama kerbau gak cocok. Sekarang ini, makhluk ini yang aku cari, yang sepadan denganku. Saudara, dan Adam dan Hawa itu bersekutu dengan Tuhan. Adam itu sampai berdiskusi sama Tuhan, berjalan-jalan, dan Tuhan sangat menikmatinya. Bapak Ibu, saya memberikan judul tema khotbah ini adalah hidup yang dipulihkan. Berarti ada sesuatu yang sudah rusak. Kalau saya katakan dipulihkan itu berarti ada sesuatu yang sudah rusak, yang kemudian dipulihkan kembali seperti gambaran awalnya, seperti desain awalnya. Rupa-rupanya Tuhan itu mendesain hidup kita untuk hidup di Taman Eden. Makna pertamanya adalah Tuhan mendesain kita untuk kita ini punya persekutuan yang intim dengannya. Katakan amin. Itulah maksud dari Eden. Taman Eden yang dipulihkan dalam kehidupan orang percaya itu pertama-tama adalah Anda punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Katakan amin. Dimulai dari mana? Dimulai dari Anda lahir baru, roh Anda dibangkitkan kembali, memang tubuh ini akan mati, tapi Anda lahir baru, Anda dipulihkan. Mulai sejak hari itu Anda bisa punya hubungan itu tersambung kembali dengan Tuhan yang sebelumnya Anda sudah rusak. Itulah sebabnya satu kali Nikodemus datang, Bapak Ibu, ketemu sama seseorang. Nikodemus ini pengajar Alkitab. Tapi ketemu sama Yesus, kalau kamu gak dilahirkan kembali, kamu tidak dapat masuk dan tidak dapat melihat kerajaan sorga. Dia bingung, apakah itu berarti saya masuk ke kandungan ibuku lagi? Saudara, enggak, maksudnya apa? Barang siapa lahir dari air, dari daging, akan menghasilkan daging. Tapi barang siapa lahir dari roh, saudara, roh besar, hasilnya adalah roh. Dengan kata lain, gak cukup kita cuma lahir secara daging, keluar dari kandungan ibu kita. Tapi kita butuh kelahiran kembali yang kedua, namanya saudara lahir baru. Katakan amin. Dan itu hanya bisa diperoleh ketika Anda betul-betul menyadari dosamu. Lalu Anda berseru kepada Kristus, Dia yang sudah melakukannya di atas kayu salib. Kita percaya kepada Kristus, disitulah kita lahir baru. Hubungan dengan Allah itu dipulihkan kembali. Kalau Adam yang pertama berbuat dosa, saudara, sekarang Adam yang kedua memulihkannya, yaitu Kristus. Katakan amin. Jadi hal yang paling harus Anda kejar kalau Anda mau pemulihan Taman Eden terjadi dalam hidup Anda, kalau Anda mau mengalami Eden, adalah saudara harus kejar yang namanya persekutuan dengan Tuhan. Itu gak bisa ditawar. Halo amin. Ada sebuah void dalam hati kita. Kita gak akan pernah bahagia, kita gak akan pernah fulfill, kita gak akan pernah puas. Kecuali diisi oleh persekutuan dengan Tuhan. Sometimes kita ini bingung. Kita merasa bingung. Kita gak bisa mendefinisikan sebetulnya kita itu lapar akan apa sih. Makanya Anda coba mengisi kekosongan itu dengan apa? Dengan barang. Beberapa di antaramu kecanduan barang. Kecanduan belanja. Beberapa orang mengisinya dengan kesenangan. Beberapa orang mengisinya dengan entertainment. Beberapa orang mengisinya dengan kekayaan. Beberapa orang mengisinya dengan status. Ya, punya mobil mewah, punya pekerjaan yang prestis, punya kekayaan, dihormati di mana-mana. Ya, tenar, populer. Banyak orang mengisinya itu dengan perkara-perkara itu. Tapi tetap tidak ada satupun yang bisa memuaskan batin kita. Kita nggak bisa mendefinisikannya. Makanya banyak di antara saudara kecanduan ini dan itu. Banyak di antara saudara hidupnya aneh-aneh. Tapi coba waktu Anda kembali kepada Tuhan. Waktu Anda bangun persekutuanmu day by day dengan Tuhan. Waktu Anda nyambung kembali sama Tuhan. Tiba-tiba Anda sadar. Apa sih yang aku cari dalam hidup ini? Kok aku sudah menemukan semua ya rasanya. Bukan berarti Anda nggak butuh beli pakaian. Bukan berarti Anda nggak butuh beli mobil. Bukan berarti Anda nggak butuh kerja, nggak butuh jabatan. Bukan berarti Anda nggak butuh itu semuanya.
Bukan berarti Anda nggak butuh uang. Tapi yang Anda sadari adalah uang, benda, barang, status, tidak ada satu yang bisa memuaskanmu. Katakan amin. Tapi Anda nggak bisa mendefinisikannya. Pokoknya ada sesuatu, makanya banyak orang itu terikat kecanduan dengan ini itu. Saudara, sebetulnya yang Anda cari itu adalah persekutuanmu dengan Tuhan. Itulah yang memuaskan batinmu. Katakan amin. Begitu kalau Anda itu bangun kehidupan doamu, bangun persekutuanmu dengan Tuhan, saudara, nanti ya pelan-pelan, lama-lama, Anda akan lepas dari kecanduan ini, lepas dari kecanduan itu. Saudara, Anda akan lepas hal-hal yang selama ini itu jadi berhalamu, yang Anda kejar, yang mengisi hatimu. Saudara, tiba-tiba kok saudara, bukannya Anda nggak butuh, tapi itu bukan lagi yang sesuatu yang Anda kejar lagi. Coba tengok kanan kiri, saudara. Pemulihan Taman Eden yang pertama itu adalah persekutuanmu dengan Tuhan. Kejarlah itu. Katakan amin. Karena kalau Anda memilikinya, batinmu puas. Fulfill. Lalu yang kedua, ada apa di Taman Eden itu, saudara? Di Taman Eden itu adalah simbol sukacita, simbol shalom. Simbol apa ya? Shalom itu nothing is missing, nothing is broken. Di Taman Eden itu manusia hidup dalam kondisi yang sangat-sangat sempurna. Bukan tentang kemewahan atau kelimpahannya, tapi tentang kelimpahan apa, saudara? Sukacita dan damai sejahtera. Bukankah itu yang dikejar? Sukacita dan damai sejahtera. Katakan amin. Sukacita, damai sejahtera, itulah yang dikejar. Yang kedua, yang dipulihkan Tuhan itu adalah, saudara, Tuhan akan merestorasi yang namanya damai sejahtera. Itulah sebabnya hal-hal yang membuat Anda tidak damai sejahtera, itu akan dipulihkan. Salah satu contohnya ya, apa yang membuat Anda kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita? Salah satu contohnya, kepahitan, kekecewaan, luka batin. Saudara, itu akan dipulihkan. Karena nggak ada orang hidup dalam damai sejahtera kalau dia simpan dendam. Itu nggak ada. Nggak ada orang itu wajahnya penuh sukacita. Saudara, kalau dia itu punya konflik gak selesai sama orang lain. Atau dia punya hubungan itu rusak. Itu yang Tuhan pulihkan satu persatu. Saudara, sehingga hidupmu itu bisa fulfill, katakan amin. Hidup Anda itu jadi pulih. Dimulai dari mana, saudara? Dimulai daripada Anda jadi orang itu punya sikap mudah sekali melepaskan pengampunan. Gak ada orang itu yang sombong, itu punya stres itu di bawah. Orang yang egonya tinggi itu stressful. Kenapa? Saudara, dia harus mempertahankan ini, dia harus mempertahankan pendapat, dia harus yang paling benar, dia harus yang menang. Saudara, makanya hidupnya penuh dengan stres. Coba kalau dilemesin, rendah hati aja. Kalau salah ngaku salah. Lemes saudara hidupnya. Betul nggak? Coba nggak enak aja. Aku yang minta maaf, enggak. Harga diri. Harga diri itu ego namanya. Sehingga apa? Anda itu hidup dengan penuh dengan konflik, penuh dengan ketegangan. Saudara, makanya orang yang rendah hati, Alkitab berkata apa, saudara? Pikulah kuk yang kupasang. Saudara, sebab kuku itu ringan, bebanku pun enak. Nggak tahu kebalik apa enggak ya. Belajarlah kepadaku sebab aku, apa saudara, lemah lembut dan rendah hati. Saudara, Tuhan kita itu lemah lembut. Coba berapa banyak Anda urusan kecil aja Anda bawa-bawa sampai kayak nggak terima itu, kayak sampai seluruh dunia itu kayak mau kiamat. Lemesin aja, let go aja. Katakan sama-sama, ya sudahlah. Nggak semua harus Anda perangi. Saudara, ya udah salah paham. Ya namanya hidup, pastilah ada orang yang nyalain kita.
Kenapa saudara? Karena itu penting. Karena kalau Anda itu tidak bisa mengampuni, sulit meminta maaf, sulit mengakui kesalahan di dalam hubungan saudara, Anda akan kehilangan damai sejahtera, Anda akan kehilangan sukacita, itu sudah pasti. Apa yang ada di Taman Eden? Di Taman Eden itu ada rasa aman. Adam dan Hawa itu tidak pernah merasa takut. Saudara, sebab dia tahu di situ ada Tuhan. Katakan amin. Adam dan Hawa tidak pernah stres, tidak pernah khawatir akan masa depan. Kenapa? Karena dia percaya Tuhan memelihara dia. Dia hidup itu dicukupi demikian rupa sampai nggak takut besok itu mau makan apa. Saudara, saya nggak mengkhotbahkan kemakmuran, tidak. Tapi Tuhan itu mau ada di satu stage di mana Anda itu nggak kepikiran akan masa depan. Anda itu nggak stres, Anda nggak dikuasai kekhawatiran. Tuhan ingin memulihkan itu dalam kehidupan saudara, katakan amin. Sehingga Anda itu hidup dalam berkat-berkat Tuhan, dan berkat Tuhan itu bukan tentang materi saja, saudara, tapi berkat yang sesungguhnya itu adalah damai sejahtera, sukacita, hidup tanpa khawatir. Saudara, karena Anda percaya kepada Tuhan, hidup tanpa takut. Coba sebaliknya, begitu mereka itu jatuh dalam dosa, hal yang pertama yang mereka lakukan apa? Mereka malu, mereka bersembunyi dari Tuhan. Betul nggak? Mereka tiba-tiba sadar bahwa mereka telanjang. Mereka takut. Makanya sejak hari itu manusia mencari rasa amannya dari banyak hal selain Tuhan. Yang Tuhan mau pulihkan adalah Tuhan ingin Anda hidup dalam shalom Allah. Nothing is missing, nothing is broken. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada rasa aman, tidak ada rasa takut. Saudara, sehingga Anda dipelihara oleh Tuhan. Katakan amin. Yang dipulihkan di Eden yang ketiga, itu adalah apa saudara? Tujuan hidup. Di Taman Eden itu Tuhan ternyata memberikan mereka tugas, katakan tugas, untuk merawat taman tersebut. Bukan hanya merawat, bukan hanya maintain, tapi untuk mengusahakan taman tersebut. Itulah yang membuat fulfill. Yang pertama adalah hubungan dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan. Yang kedua adalah mereka hidup tanpa ada pahit, khawatir, kekecewaan. Tapi mereka itu hidup dalam shalom, damai sejahtera dan sukacita. Yang ketiga yang Tuhan pulihkan adalah Tuhan memberikan mereka purpose. Tuhan memberikan mereka hidup itu ada maknanya. Kenapa? Karena ada tujuan. Katakan amin. Orang yang paling stres itu adalah orang yang merasa tidak berguna. Kenapa dia merasa tidak berguna? Karena dia nggak ngerti kehendak Tuhan atas hidupnya. Dia nggak ngerti mengapa dia ada di muka bumi. Dia nggak ngerti kenapa, saudara, untuk apa dia ada di muka bumi. Itulah sebabnya dia kehilangan makna. Seperti hidup itu nggak ada arti atau nggak ada maknanya. Tuhan mau pulihkan itu, saudara. Makanya dia menebus kita itu bukan dengan emas perak, bukan dengan barang fana. Dia menebus kita dari cara hidup sia-sia. Katakan cara hidup sia-sia. Dalam terjemahan bahasa Inggris ada 3 arti. Yang pertama adalah aimless conduct atau kehidupan yang tanpa tujuan. Yang kedua adalah empty life, kehidupan yang kosong. Yang berikutnya adalah useless, kehidupan yang tidak ada gunanya. Dan Tuhan menebus kita supaya kita bisa hidup di dalam purpose-nya Tuhan. Katakan amin. Tadi di ibadah sebelumnya, apa yang terjadi kalau Anda itu, misalnya Anda itu orang primitif, gak kenal yang namanya handphone. Begitu orang memberikan Anda handphone, tidak peduli handphonenya harganya 50 juta. Kalau Anda gak ngerti ini apa dan tujuannya untuk apa, maka Anda akan sembarangan memperlakukan handphone ini. Anda akan memperlakukan handphone ini serampangan, geletakan di mana-mana, Anda gak jaga baik-baik. Bahkan Anda bisa pakai handphone ini untuk ganjal pintu. Anda akan menyalahgunakan, Anda akan misuse handphone ini karena Anda tidak tahu tujuan handphone ini.
Begitu pula dengan hidup Anda. Kalau Anda nggak ngerti tujuan mengapa Tuhan menciptakanmu, tugas atau misi apa yang Tuhan itu letakkan sehingga Anda ada di muka bumi, Anda akan cenderung menyalahgunakan kehidupan Anda. Anda akan cenderung memperlakukan hidup Anda sembarangan. Anda akan abuse kehidupan Anda sendiri. Saudara, tapi kalau Anda tahu tujuan hidup Anda, itu membuat Anda fulfill. Makanya Adam dan Hawa itu merasa berguna, merasa fulfill karena dia dikasih tugas sama Tuhan. Dan mereka mengerjakannya, katakan amin. 3 hal ini, itulah pemulihan Taman Eden. Itulah rancangan awal daripada manusia. Tuhan mau Anda punya persekutuan dengan Tuhan. Tuhan mau Anda hidup dalam shalom dan damai sejahtera. Katakan amin. Tuhan mau Anda hidup di dalam purpose ilahi yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan Anda. Saudara, Anda itu ada bukan karena iseng. Tuhan itu, kita ini mewakili, kita ini punya mirip-mirip Tuhan, saudara. Karena kita diciptakan segambar dengan Tuhan. Kita ini punya kemampuan untuk berimajinasi, punya kemampuan untuk merancang atau merencanakan. Beda dengan binatang. Binatang gak bisa membangun, simpanse aja yang katanya hampir mirip secara komposisi DNA sama kita. Simpanse gak bisa bikin rumah. Dia gak bisa merancang. Saudara, gak bisa mendesain. Tapi manusia bisa karena kita mewarisi sifatnya Tuhan. Tuhan juga sama, sebelum Tuhan menciptakan kita, Dia sudah merancang tugas panggilan atau misi apa yang Tuhan berikan untuk kita. Itulah sebabnya mengapa kita ada. Saudara perlu menemukan itu, katakan amin. Pastor Puji, kok saya susah ya menerimanya itu? As long Anda itu punya persekutuan dengan Tuhan, Anda pasti akan menemukannya. Saya ulangi. As long Anda membangun hidup Anda di seputar persekutuan dengan Tuhan, Tuhan akan reveal itu kepada saudara melalui banyak cara. Jadi kalau Anda hidup gak tahu tujuan hidup Anda seperti apa, Tuhan mau apa dalam kehidupan Anda, itu hanyalah menggambarkan bahwa Anda punya persekutuan dengan Tuhan tidak solid. Anda tidak membangun persekutuan dengan Tuhan, itu betul-betul atau serius. Karena saya yakin, waktu saya itu dari kecil sudah Kristen. Saya itu dibaptis terima Yesus tahun 95. Tapi saya waktu itu belum sungguh-sungguh dengan Tuhan, belum ketemu komunitas gereja yang tepat. Sehingga saya masih kompromi jatuh dalam dosa, tapi saya lahir baru di tahun 95 itu. Dibaptis di kamar mandi rumah kakak perempuan saya. Gara-gara saya datang ke sana, tiba-tiba ada persekutuan, saya terjebak di situ. Lalu saya dijadikan target dari orang-orang itu. Saya diinjili, ini. Lalu saya pakai perumpamaan, kamu itu sebetulnya sudah mau lahir, itu seperti perempuan, mau melahirkan sekarang. Itulah sebabnya nggak ada waktu lagi sekarang juga, jangan ditunda, nanti apa? Nanti bisa keguguran, gitu. Jadi saya dibaptis di, bukan bathtub saudara, kamar mandi yang masih pakai gayung itu loh. Jadi saya ditenggelamkan begitu saudara. Tapi hari itu malam pertama saya rasakan damai sejahtera, dan malam kali pertama itu saya berlutut berdoa sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya pergi naik motor ke kampus kemana itu nyanyi dan saya rasakan hadirat Tuhan. Tapi saudara, saya belum sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kenapa? Saya belum ada di gereja yang sungguh-sungguh. Saya hilang 3 tahun sampai akhirnya ketemu sama teman gereja saya yang lama. Saudara, dia ngomong gini, Puji, kamu masih nyontek? Iya, kenapa? Bertobatlah kamu. Waduh, saya tersinggung. Tapi sejak hari itu saya takut neraka, saudara. Lalu dia nawarin saya, yang teman saya ini nawarin saya gara-gara pindah gereja. Saya ngomong sok suci kamu, gara-gara pindah GMS kamu jadi ngata-ngatain gua. Gitu ya. Tapi sejak hari itu saya jadi takut neraka. Lalu apa yang terjadi? Teman saya itu kontak saya. Puji, kamu ikut ya, GMS ada retreat. Oh enggak, gerejaku juga ada retreat. Wah, saya ngomong gitu. Retreat gereja saya cancel. Akhirnya saya ikut retreat di sana. Disitulah saya ditangkap Tuhan, ikut CG, saya berdoa. Tahun 98, tahun 99 saya itu
Sejak saya bertobat itu saya on fire cari Tuhan, saya bangun persekutuan, saya baca Alkitab, saya tiap pagi bangun berbahasa roh, berlutut walaupun daging gak enak, saya bangun itu. Sampai saya pergi tahun 99 ke Bukit Doa, saya nyembah 10 jam. Sementara saya nyembah itu, saya mendengar suara tidak audible tapi nyaring sekali. Fuji, maukah kamu jadi hambaku? Saya kaget, sejak hari itu saya ketakutan. Emangnya saya mau jadi pendeta kok saya dengar suara begini? Sungguhan saya jadi pendeta, saudara. Kalau Anda membangun persekutuanmu dengan Tuhan, Anda pasti akan menemukan tugas, misi, panggilan, tujuan Tuhan atas hidup Anda. Katakan amin. Pasti, kalau Anda nggak menemukannya, itu hanyalah pertanda bahwa Anda kurang serius membangun hubungan dengan Tuhan. Sesimpel itu. Amin, saudara. Nah, 3 hal ini, persekutuan dengan Tuhan. Yang kedua, hidup dalam damai sejahtera, shalom. Yang ketiga, Anda akan tahu purpose-mu. Kenapa Anda ada? Itulah yang membuat Anda fulfill. Itulah poin pertama. Mengapa Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden. Supaya Anda hidup di dalam damai sejahtera dan berkat-berkat Allah. Di dalamnya adalah persekutuan, ada shalom, ada hidup dalam damai sejahtera, dan yang ketiga Anda kenal purpose-mu. Anda kerja mengelola Taman Edennya Tuhan. Amin, saudara. Yang kedua, catat baik-baik, munculkan. Tapi rupa-rupanya iblis itu mau mencuri berkat Allah melalui dosa. Coba lihat ayat pertama, munculkan Kejadian 3 ayat pertama, munculkan. Coba, bagaimana cara iblis menipu Hawa? Coba perhatikan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, perhatikan. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Saya mau tanya, benar enggak ini? Coba munculkan Kejadian 2 ayat yang ke-16. Kejadian 2 ayat 16. 1, 2, 3. Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh, katakan boleh. Boleh kamu makan buahnya dengan, katakan semua pohon. Boleh dimakan dengan bebas. Tetapi ayat berikutnya, pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu jangan kau makan. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau akan. Semua pohon itu boleh kecuali satu. Taatlah jangan. Karena kamu pasti mati. Tapi iblis ngomongnya gimana? Coba munculkan Kejadian 3 ayat 1. Dipelintir enggak sama iblis? Dipelintir. Iblis ngomong gini, tentu Tuhan ngomong semua pohon enggak boleh dimakan kan? Loh, padahal Tuhan ngomong semua pohon boleh dimakan. Apa yang sebetulnya iblis lakukan? Yang pertama, iblis itu ingin memutarbalikkan firman. Itu cara setan menipu kita. Untuk apa dia memutarbalikkan firman? Sederhana, untuk memberikan persepsi bahwa Tuhan itu tidak baik. Untuk membuat Hawa curiga bahwa Tuhan itu menahan sesuatu. Coba POV-nya, kalau dari sudut pandang Tuhan, semua pohon boleh. Baik benar Tuhan itu, katakan amin. Kecuali satu, yang ini jangan dimakan. Bahkan di dalam larangannya pun, itu adalah karena kebaikan Tuhan. Saya mau tanya, kalau Anda orang tua, saudara, di dalam sebuah ruangan, di dalam rumah, semua barang boleh kamu pegang. Kecuali satu, jangan pegang kompor yang menyala. Waktu Anda berkata jangan pegang kompor, itu karena Anda jahat atau karena Anda mengasihi? Kenapa? Kalau anakmu pegang api yang menyala, tangan anakmu akan kebakar. Jadi sebetulnya berkat daripada Tuhan itu bukan hanya dari apa yang Dia bisa berikan kepada kita, tapi berkat dari Tuhan itu juga dari apa yang Tuhan larang atau tahan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Berkat itu bukan dari apa yang Tuhan berikan saja, tapi dari apa yang Tuhan itu ambil atau tahan dalam kehidupan kita. Itu juga lahir daripada kebaikan Tuhan.
Jadi Tuhan itu mutlak baik. Katakan amin. Bayangkan, misalnya kalau di situ ada 1000 pohon, 1000-1000-nya itu boleh. Kecuali satu aja. Itu pun lahir dari kasih sayangnya. Tapi iblis itu nge-twistnya. Itu kayak gini. Tentu Tuhan berkata semua pohon gak boleh kan. Seolah-olah Tuhan itu mau menahan sesuatu. Makanya kalau Anda mulai meragukan kebaikan Tuhan, Anda jadi sasaran empuk. Anda sudah diserang tahap pertama. Kalau Anda sudah mulai curiga Tuhan itu menahan sesuatu, Tuhan itu gak baik bagimu, itu Anda sudah kena serangan tahap pertama. Berikutnya, ujungnya, tinggal ini, coba munculkan Kejadian 3 ayat yang kedua. Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Next. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu nanti kamu mati. Ayat 4. Tapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan. Disinilah dia langsung memberikan tipuannya atau dia langsung memutarbalikkan firman. Tuhan berkata, kamu pasti mati. Tapi setan berkata, kamu gak akan mati. Tapi setan gak langsung ngomong ini di awal. Setan membuat Hawa itu meragukan karakter Tuhan dulu. Meragukan firman-Nya dulu. Meragukan kebaikannya dulu. Kalau Anda mulai ragu-ragu Tuhan itu baik, disitulah awal Anda sedang diserang setan. Karena once Anda percaya bahwa Tuhan itu gak sepenuhnya baik bagimu, Tuhan itu seperti yang menahan sesuatu darimu, disitulah Anda rawan sama tipuan daripada si jahat. Setan akan berkata, sekali-kali kamu gak akan mati. Padahal itu mematikan. Dan dari mana Hawa itu sudah kena tipuan iblis? Di ayat berikutnya, saudara. Di level kedua bukan hanya memutarbalikkan firman, tapi setan membuat pohon itu atau buah pengetahuan baik dan jahat itu jadi menarik. Jadi bagaimana cara setan menipu kita? Yang pertama, dia memutarbalikkan firman dengan membuat kita ragu akan kebaikannya. Yang kedua, dia akan membuat dosa itu menarik dan membuat dosa itu tampak baik. Setan ngomong apa? Munculkan Kejadian 3. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Next. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk, dari sini Anda bisa tahu, dosa itu selalu kelihatan menarik dan baik. Tapi yang baik itu belum tentu baik. Katakan amin. Saya mau kasih tahu, Tuhan itu baik bukan hanya untuk kita, tapi Tuhan juga baik bagi kita. Tuhan baik untuk kita itu dia akan memberikan banyak hal yang baik-baik dalam kehidupan kita. Tapi karena Tuhan itu juga baik bagi kita, sometimes dia itu menahan sesuatu dari hidup kita. Saudara, contoh, saya mau tanya, sebagai orang tua, kalau anak saudara itu minta misalnya bebek goreng, Anda kasih enggak? Ada yang di sini dikasih racun atau dikasih ular kalajengking, minta telur dikasih racun, ada? Kalau anak saudara minta bebek goreng, pasti Anda kasih kan? Kenapa? Karena Anda baik buat anak saudara. Tapi di samping Anda baik buat anak saudara, untuk anak saudara, Anda juga baik bagi anak saudara. Anda gak bakal kasih bebek goreng itu setiap hari 3 kali sehari. Kenapa? Kolesterolnya meningkat. Betul atau betul? Ibu-ibu, kalau suamimu minta bebek goreng jangan dikasih racun. Kasihlah bebek goreng sungguh-sungguh. Tapi ingat, Anda juga harus baik bagi suamimu. Jangan dikasih terus-terusan. Kenapa? Kolesterolnya nanti menjadi-jadi. Sometimes Tuhan itu baik buat kita, dia memberikan larangannya. Next, munculkan. Baik untuk dimakan. Sorry, ayat mundur lagi. Dan sedap kelihatannya,
Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Katakan yang bersama-sama dengan dia. Berarti suaminya ikut berdosa, Bapak Ibu. Kenapa? Karena harusnya dari sejak awal Hawa itu bercakap-cakap dengan ular. Harusnya Adam itu memperingatkan, jangan dengerin dia. Tapi akhirnya sampai bercakap-cakap, sampai sekali-kali kamu gak akan mati. Harusnya Adam juga ngomong, gak bener itu. Tuhan ngomong kamu pasti mati. Jangan diterusin. Dia malah diterusin. Malah waktu Hawanya makan dia gak negor. Buahnya itu gak dipukul supaya itu malah dimakan. Lalu dia dikasih malah malah ikut makan. Itulah sebabnya saudara. Itulah sebabnya manusia jatuh dalam dosa itu bukan pas Hawa itu berdosa. Tapi manusia jatuh di dalam dosa pas kepala keluarga yaitu Adam. Menjalar sampai keturunan berikutnya itu waktu Adam jatuh dalam dosa. Kenapa saudara? Itulah peran daripada imam atau laki-laki. Seharusnya Adam itu bisa tuntun Hawa. Kalaupun misalnya Hawa jatuh dalam dosa, Adam bisa tuntun Hawa bertobat. Jadi apa yang iblis coba lakukan? Yang pertama, memutar balik firman. Yang kedua, membuat dosa itu menarik. Yang ketiga, saudara, iblis memberikan janji palsu. Katakan janji palsu. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan jadi seperti Tuhan. Kamu bisa membedakan mana yang baik dan yang jahat. Saya mau tanya, benar gak dia jadi seperti Tuhan? Saya mau tanya, halo? Halo? Nah coba ya, coba baca ayat ini, Kejadian pasal 3, kita baca ayat yang 22 sampai 24. Munculkan. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Asumsi saya itu Roh Kudus. Gitu ya. Pokoknya salah satu dari Tritunggal itu, yaitu Roh Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat, maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Ayat 23, Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana dia diambil. Ayat 24, ia menghalau manusia itu di sebelah timur Taman Eden, ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Saya mau tanya, saudara, mereka jadi seperti Tuhan gak? Halo? Iya, mereka jadi seperti salah satu dari kita. Tahu yang baik dan yang... Tapi bedanya di mana? Bedanya di sini. Mereka tahu itu dari pengalaman dosa. Mereka tahu itu dari pengalaman dosa. Mereka bukan tahunya itu dari pewahyuan Roh Kudus atau dari hikmat Roh Kudus. Seharusnya mereka gak perlu makan buah itu. Harusnya kalau mereka mau tahu, tinggal mereka itu tanya kepada Tuhan. Tuhan akan mewahyukan mana yang baik dan mana yang buruk. Melalui apa? Melalui pengertian dan pewahyuan yang Roh Kudus singkapkan. Melalui pertumbuhan rohani. Katakan amin. Melalui kedewasaan rohani. Tapi sayangnya, waktu mereka melanggar firman Tuhan, mereka jadi tahu bahwa mereka telanjang. Mereka jadi tahu, mereka jadi malu. Mereka jadi bersembunyi dari Tuhan. Makanya Tuhan tanya, dari mana, siapa yang beritahu kamu kalau kamu telanjang? Mereka tahu karena pengalaman dosa. Bapak Ibu, kalau Anda punya anak, kalau Anda ngajarin tentang dosa, ya lebih baik mereka tahu dari hikmat papa mamanya. Nak, jangan tidur sama sesama jenis atau lawan jenis sebelum pernikahan.
Jangan seks pranikah, nak. Supaya apa? Supaya kamu hidup diberkati. Tahu nggak kalau seks pranikah itu dosa? Tahu. Tapi taunya dari mana? Dari hikmat pengertian. Katakan amin. Beda kalau taunya dia kecemplung atau jatuh dalam dosa. Loh iya ya. Ternyata taunya dari pengalaman akan dosa. That's why sejak hari itu ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan mengusir mereka supaya mereka nggak jamah pohon kehidupan. Sebetulnya itu bagian daripada kasih Allah. Kalau mereka dalam keadaan berdosa atau rusak, mereka makan pohon kehidupan, mereka akan rusak selamanya, nggak bisa dipulihkan lagi. Kenapa mereka dibiarkan diusir? Supaya Tuhan punya kesempatan untuk melakukan penebusan. Katakan penebusan. Melalui Tuhan sendiri, pribadi kedua daripada Tritunggal, turun ke muka bumi, menjalani hidup yang harusnya manusia jalani. Dia hidup tanpa cacat dan celah, lalu dia menjalani hukuman yang harusnya manusia jalani. Dia mati di atas kayu salib, lalu dia mati, dia darahnya tercurah, mengampuni dosa kita. Pada hari ketiga dia bangkit, lalu waktu dia naik ke sorga, sebelum naik ke sorga, barang siapa percaya kepadanya, dia akan diselamatkan. Sehingga orang kalau percaya sama Yesus, tubuhnya mungkin akan tetap mati. Tapi rohnya akan hidup kekal. Nanti di kekekalan dia akan mendapatkan tubuh yang baru, namanya tubuh kemuliaan. Katakan amin. Tubuh kemuliaan ini beda dengan tubuh dosa kita. Kalau tubuh dosa kita ini kita punya banyak kelemahan, kita bisa buat salah, ada kedagingan, ada godaan, ada sifat keberdosaan. Tapi di tubuh kemuliaan sudah gak ada lagi sifat keberdosaan. Kita punya nature yang baru. Katakan amin. Persis seperti dalam keadaan Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Disitulah kita hidup selama-lamanya. Seperti kita makan pohon kehidupan. Halo amin. Tapi bedanya kita sudah ditebus. Katakan amin. Makanya saudara, jadi sebetulnya apa yang iblis lakukan? Iblis memberikan janji palsu. Yang dari iblis itu selalu palsu. Memang dia jadi seperti Tuhan, tahu yang baik dan yang jahat. Tapi melalui pengalaman dosa. Hasilnya, shame atau rasa malu, rasa bersalah. Dia akhirnya meninggalkan Tuhan, takut. Tuhan tanya, di manakah engkau? Itu bukan pertanyaan Tuhan, gak tahu posisinya di mana. Tapi itu adalah sebuah jeritan, Tuhan kehilangan persekutuan yang selama ini ada. Tuhan kehilangan teman ngobrolnya. Tuhan kehilangan teman jalan-jalannya di Taman Eden. Makanya Tuhan tanya, siapa yang memberitahu kamu? Apa itu namanya? Kamu telanjang. Coba, menurut Anda pertanyaan itu, pertanyaan apa saudara? Tuhan gak tahu? Tuhan tahu. Tapi itu adalah kesempatan untuk manusia bertobat. Katakan bertobat. Poin ketiga munculkan. Pemulihan sempurna Tuhan sediakan melalui apa saudara? Coba kita baca ya ayatnya. Anda masih bersama dengan saya, amin. Kejadian 3 kita baca ayat yang ke 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Tuhan kehilangan persekutuan itu. Kenapa engkau menjauh dari hadiratku? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Hasilnya takut. Makan buah itu hasilnya takut. Sebelumnya, manusia gak pernah takut ketika Tuhan datang. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahu kepadamu bahwa engkau telanjang? Lalu apa pertanyaan berikutnya? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Saudara, harusnya jawabannya apa saudara? Iya Tuhan, aku makan. Titik, harusnya itu. Itu namanya pertobatan. Itu namanya confession. Pengakuan dosa itulah pintu gerbang menuju pemulihan dan pertobatan.
Selama Anda nggak pernah mengakui dosa, Anda berkelit, itu bukan pertobatan. Saudara, guess what? Apa jawaban Adam? Coba perhatikan. Ayat 12, manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah, katakan dialah, yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Dengan kata lain, dia nyalain siapa? Nyalain dua orang. Perempuan yang kau tempatkan, berarti nyalain siapa? Tuhan. Dengan kata kalau Tuhan nggak kasih aku perempuan, aku nggak berdosa. Yang kedua, dialah yang apa saudara? Memberi dari buah pohon itu kepadaku. Bukannya bertobat, iya Tuhan, aku telah melakukannya. Tapi ilmu tai chi-nya mulai muncul. Mengembalikan tenaga lawan. Ilmu ngelesnya muncul, betul nggak? Itulah kondisi manusia berdosa. Orang kalau sudah jatuh dalam dosa, keluar mekanisme pembelaan diri. Tapi sebetulnya justru itu yang menjauhkan kita dari pemulihan. Kalau kita salah, beranilah mengakui kesalahan. Semakin Anda berkelit, semakin jauh Anda dari pemulihan. Karena Tuhan kita itu melihat hati. Katakan amin. Lalu Tuhan hari ini, karena Adam melempar ke perempuan, Tuhan tanya sama yang perempuan. Kemudian berfirman Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu. Katakan ular itu. Ular itu yang memperdaya aku, maka ku makan. Adam nyalain Hawa, nyalain Tuhan dan Hawa, Hawa nyalain ular. Lalu berfirman Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanah lah engkau akan kau makan seumur hidupmu. Satu-satunya yang gak berkelit itu ular. Ular gak bisa nyalain siapa-siapa, saudara. Ya akulah. Dari situlah saudara, saya coba merenungkan ini. Kalau misalnya Adam itu ngaku, mungkin gak akan separah ini kutuknya. Mungkin ceritanya, skenario-nya akan lain. Kalau Hawa waktu itu langsung bertobat mengakui, mungkin gak ada kutuk yang kita baca hari ini. Tapi itu adalah perenungan saya. Yang pasti setiap dosa ada efeknya. Mungkin efeknya tetap ada, tapi mungkin tidak akan separah itu. Saudara, andai Adam dan Hawa itu mengaku, saudara, bukannya lari dan bersembunyi, tapi langsung mengakui. Saudara, Anda harus tahu perbedaan kejujuran dengan keterbukaan itu apa. Kalau jujur itu begini, ketika istri Anda tanya, tadi pergi sama siapa aja? Kemana aja? Oh iya, tadi di tengah jalan tiba-tiba ada temanku itu ajak jalan. Terus kita makan bersama dan temanku itu ajak teman perempuannya. Bukan pacar sih, teman perempuannya, lalu kita makan bareng di restoran ini. Itu namanya jujur. Tapi terbuka itu beda. Terbuka itu sebelum istrimu tanya, begitu Anda pulang ke rumah, Anda langsung cerita, sayang, aku tadi pergi sama si boy. Tapi ternyata si boy itu ajak teman perempuannya. Saya nggak tahu, tapi ternyata diajak, terus kita makan bertiga bersama-sama. Sebelum ditanya, dia sudah cerita, itu namanya transparan atau terbuka. Jujur itu ditanya dulu baru dia jujur. Puji Tuhan jujur, tapi bedanya dengan transparan apa? Kalau jujur itu pasif. Sementara kalau transparan itu aktif. Anda yang punya akuntabilitas, membuka diri dulu. Nah, mereka ini sudah nggak transparan, tapi juga nggak mengakui. Saudara, harusnya dari awal sebelum dia ditanya, apakah kau makan? Dia itu sudah datang dulu kepada Tuhan dan mengakui. Itu namanya terbuka. Makanya di dalam CG Bapak Ibu,
Saudara, kejujuran dan keterbukaan itu sangat penting untuk pemulihan dan pertumbuhan rohanimu. Katakan amin. Kalau jujur, Anda datang di CG lalu CG Anda lihat kok wajah saudara agak lungset, agak lalu CG Anda bertanya, kamu ngalami apa? Iya aku kering, aku begini. Nah itu namanya jujur. Tapi kalau terbuka itu sebelum CGL Anda tanya, kok CGL tolong doakan aku karena hari-hari ini aku agak jauh dari Tuhan. Aku overwhelmed dengan kesibukan sehingga aku jarang bangun hubungan dengan Tuhan. Tolong doakan aku supaya aku pulih. Itu namanya transparansi. Katakan amin. Di dalam hubungan suami istri itu perlu kedua-duanya. Perlu jujur tapi lebih dari itu perlu transparan. Katakan amin. Kalau Anda memang pergi makan bersama dengan orang dan kebetulan ada lawan jenis, saudara sebelum ditanya, saudara cerita. Itu namanya accountable. Katakan amin. Jangan nunggu ditanya dulu, seolah-olah kalau nggak ditanya, bebas. Hore. Ya nggak ditanya kok, jadi nggak usah ngasih tahu. Itu namanya Anda menyembunyikan sesuatu, Anda nggak transparan. Duyu mudeng orang. Amin saudara. Ya senggol, istri senggol suami-suami. Suami senggol istri-istri. Oke saudara. Satu ayat setelah itu kita selesai. Satu ayat setelah selesai. Coba kita buka sama-sama Amsal 28 ayat 13. Munculkan ayatnya. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tapi siapa mengakui, katakan mengakui. Dan meninggalkan, inilah pertobatan saudara. Pertobatan itu selalu ada dua. Yang pertama Anda acknowledge betapa yang Anda lakukan itu dosa. Anda harus mengakui bahwa itu salah. Yang biasa manusia lakukan itu adalah pembenaran. Semua orang melakukannya kok. Aku terdesak ini loh gara-gara ular itu menyuguhkan ini. Aku begini karena teman-temanku mendesakku. Semua orang tahu melakukannya, kita melakukan pembenaran. Saudara, bukannya mengakui bahwa itu dosa. Ini adalah sesuatu yang serius. Anda harus acknowledge sebuah kesalahan adalah kesalahan. Dosa adalah dosa, jangan dikurangi. Katakan amin. Yang kedua, Anda perlu bukan hanya mengakui, tapi munculkan, meninggalkannya. Setelah mengakui, Anda perlu bertobat meninggalkan itu dosa. Baru Anda akan disayangi. Kata akan disayangi itu Anda menerima kemurahan. Menerima kasih karunia. Itulah yang namanya pemulihan. Kenapa banyak orang gak bisa lepas sama dosa tertentu? Gak bisa pulih rumah tangganya? Dua ini gak pernah dilakukan. Mengakui, meninggalkan. Mengakui, meninggalkan. Yang ada nanti di ayat berikutnya. Saudara, keturunan Kain salah satunya itu Lamek. Lamek itu ngomong begini, kalau Kain dosanya Kain dibalaskan 7 kali lipat. Aku 77 kali lipat. Dan dia bikin sajak, dia nyanyi itu di depan istri-istrinya. Dengan kata lain, dia bangga benar sama dosanya. Ada orang itu berbuat dosa bukannya remuk, bertobat, malah bangga. Makanya hari ini di GMS value kita, jangan bangga sama dosamu di masa lalu. Kalau kesaksian itu kesaksianlah dengan hancur hati. Halo amin. Bukan begini CG, oh saya dulu itu, waduh waktu muda, waduh saya begini, saya begitu. Ya saya bukan hanya rokok, saya narkoba. Tapi cerita itu bangga, berbinar-binar wajahnya. Seolah-olah itu glory di masa lalu. Itu mirip sama seperti siapa? Lamek. Lamek itu bangga, sampai bikin sajak. Seolah-olah gak ada duka cita ilahi. Bahwa dosa yang dibuat itu melukai hati Tuhan dan itu serius. Jadi harusnya kalau kita sharing itu bukan dengan kebanggaan. Jadi jangan bangga kalau Anda dulu itu mantan preman. Pastor Fuji, saya dulu mantan preman. Wah saya dulu begini begitu tapi bangga ngomongnya. Saudara, no. Harusnya kita itu cerita itu agak malu. Karena kita tahu itu perbuatan yang melukai hati Tuhan. Katakan amin. Coba kalau Anda pernah melukai istri Anda di masa lalu dan itu
menorehkan sesuatu yang mendalam. Masa di kemudian hari Anda cerita sambil bangga sama orang? Aku dulu nyakitin istriku loh. 10 kali aku nyakitin istri sambil berbinar-binar bangga kayak dapat trofi. Istri Anda perasaannya gimana saudara? Amin saudara. Mari bangkit berdiri sama-sama.